Permasalahan sampah di lingkungan kampus C Universitas Airlangga masih menjadi tantangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah plastik, kertas, dan organik yang berasal dari aktivitas perkuliahan, kantin, serta berbagai kegiatan mahasiswa. Sampah plastik terutama sangat dominan dan menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi kendala besar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pemilahan sampah yang memadai dan rendahnya kesadaran serta perilaku civitas akademika dalam membuang sampah pada tempat dan kategori yang tepat. Dampak dari permasalahan ini sangat nyata, seperti pencemaran lingkungan yang mengganggu estetika dan kenyamanan kampus, serta potensi masalah kesehatan akibat berkembangnya hama dan penyakit dari sampah yang menumpuk. Penelitian tentang model 3R di kampus Universitas Bengkulu menunjukkan bahwa kampus menghasilkan berbagai jenis sampah dari aktivitas mahasiswa dan fasilitas kampus. Penumpukan sampah tersebut mempengaruhi kualitas lingkungan dan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan organisme tertentu. Secara ekologis, situasi ini berkaitan dengan prinsip interaksi organisme dan lingkungan, karena sampah dapat mengubah habitat, relung populasi, komunitas, dan bahkan kestabilan ekosistem kampus. Ketika limbah plastik menumpuk dan terdegradasi menjadi mikroplastik, partikel ini menghambat mikroorganisme dekomposer yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti dikutip dari jurnal Impacts of Plastic Waste Accumulation on Soil Biodiversity and Ecosystem Function, penumpukan plastik terbukti mengganggu komunitas mikroba serta fungsi biologis penting pada tanah. Kita semua tahu, sampah yang dibuang sembarangan bisa merusak lingkungan. Tapi sebenarnya ada langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi masalah ini. Solusi yang pertama yaitu penerapan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Penerapan ini bisa kita lakukan dengan cara penggunaan tumbler serta tote bag sebagai bentuk efektif untuk mengurangi penggunaan sampah botol maupun kantong plastik. Pada solusi kedua yang kami berikan, yakni mengenai poster edukasi. Poster ini memberikan informasi sederhana mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan kecil yang dapat mengurangi sampah serta dampak pembuangan sampah sembarangan. Dengan visual poster yang menarik, dapat membangkitkan kesadaran masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pengelolaan dan pemilihan sampah di lingkungan Universitas Kampus Airlangga upaya menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Sampah yang menumpuk tanpa dipilah dapat memicu berkembangnya organisme penyebab penyakit, menurunkan kualitas udara, dan merusak estetika kampus, sehingga berkaitan dengan SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-being, dan juga SDG nomor 11 Sustainable City and Communities. Selain itu, pola konsumsi mahasiswa yang menghasilkan plastik dan kemasan sekali pakai menunjukkan pentingnya penerapan konsumsi bertanggung jawab sesuai SDG nomor 12 Responsible Consumption and Production melalui pemilihan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan juga pengolahan limbah yang lebih efektif. Di sisi lain, pengelolaan sampah juga berpengaruh pada isu global seperti perubahan iklim dan kelestarian ekosistem darat. Sampah organik yang dibiarkan membusuk akan menghasilkan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Sehingga terkait dengan SDGs 13 yaitu Climate Action. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik dapat mencemari tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan merusak habitat organisme di sekitar kampus. Yang menjadikannya terkait dengan SDGs 15 yaitu Live on Land. Dengan demikian, pengelolaan dan pemilahan sampah yang baik bukan hanya menjaga kebersihan kampus, Tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.